Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Umum Paradipa dari kelas C dengan NIM 22030550241. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori komunikasi serta bagaimana bentuk komunikasi yang baik pada klien gizi. Menurut Hofland, Jennings, dan Kelly mendefinisikan komunikasi merupakan komunikasi dengan menggunakan kata-kata, ucapan, dan lisan, sedangkan komunikasi nonverbal merupakan komunikasi tanpa menggunakan kata-kata dan menimbulkan respon melalui lamban-lamban verbal. Konsultasi dan edukasi gizi merupakan proses pemberian dukungan pada klien, ditandai dengan adanya interaksi komunikasi timbal balik dan hubungan kerjasama antara konselor atau ahli gizi tersebut dengan klien dalam membentukkan masalah gizi yang ada hingga merancang kegiatan optimal guna penanganan masalah gizi tersebut. Komunikasi interpersonal diperlukan untuk mendukung rancangan yang dapat diterima, dipahami, dan dipatuhi oleh klien sehingga timbul kesepakatan untuk mengatasi masalah gizi yang ada. Komunikasi interpersonal yang baik dapat menjadi penunjang terciptanya pelayanan yang optimal. Komunikasi interpersonal dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman dan penerimaan pesan dengan cara yang tepat, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Prinsip komunikasi antara tenaga kesehatan dengan kliennya yakni sesuatu yang bersifat dinamis dan berkelanjutan. Menurut Rudolf I. Verderber, komunikasi sendiri mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Secara garis besar, pelayanan gizi mengupayakan komunikasi, perubahan sikap klien, dan pengambilan keputusan yang tepat dalam menangani masalah gizi tersebut. Pada dasarnya, komunikasi yang terbentuk dalam pelayanan medis adalah komunikasi interpersonal, tetapi kadang dokter, ahli gizi, atau ahli gizi yang tidak menyadari bahwa pesan yang mereka sampaikan pada saat memberikan pelayanan medis tidak dapat diterima dengan baik oleh pasien, dikarenakan aspek psikologis paling jadi pertimbangan, dikarenakan cara berkomunikasi yang mereka gunakan kurang efektif. Ada dua macam jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi humanistik. Humanistik dianggap sebagai revolusi ketiga dalam psikologi. Revolusi pertama dan kedua adalah psikoanalisis dan behaviorisme. Pada behaviorisme, manusia hanyalah mesin yang dibentuk lingkungan. Pada psikoanalisis, manusia dipengaruhi oleh naluri primitifnya. Nah, yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal sebenarnya merupakan proses sosial di mana orang-orang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh De Vito, komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain atau sekelompok orang dengan efek dan timbal balik yang bersifat langsung. Manusia membutuhkan hubungan antar pribadi untuk dua hal, yaitu perasaan dan ketergantungan. Perasaan tertuju pada hubungan yang bersifat emosional, intensif, sedangkan ketergantungan tertuju pada instrumen antar pribadi, seperti mencari kedekatan, membutuhkan bantuan, serta kebutuhan berteman dengan orang lain, yang juga dibutuhkan untuk kepentingan mempertahankan hidup. Adapun tujuan dari komunikasi interpersonal yaitu berusaha meningkatkan hubungan insani, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian terhadap sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Adapun ciri-ciri komunikasi interpersonal, yang pertama, arus pesan dua arah. Komunikasi interpersonal menempatkan sumber pesan dan penerima dalam posisi yang sejajar, sehingga memicu terjadinya pola pembayaran pesan mengikuti arus dua arah. Yang kedua, komunikasi interpersonal biasanya berlangsung dengan suasana non-formal. Dengan demikian, apabila komunikasi itu berlangsung antara para pejabat di sebuah instansi, maka para pelaku komunikasi itu tidak secara kaku berpegang pada hierarki, jabatan, dan prosedur birokrasi. Yang ketiga, umpan balik segera.
Oleh karena itu, komunikasi interpersonal biasanya mempertemukan para pelaku komunikasi secara bertatap muka, maka umpan balik dapat diketahui dengan segera. Yang keempat, peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat. Yang kelima, peserta komunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang terakhir adalah bagaimana cara kita berkomunikasi baik pada klien gizi. Nah, sebagai ahli gizi yang berinteraksi dengan klien di puskesmas atau di rumah sakit, tentu akan saling berhadapan. Peran ahli gizi di rumah sakit itu sangat membantu klien untuk mengetahui dan mengerti tentang kebutuhan gizi. Untuk itu, sebagai komunikator atau ahli gizi yang diharapkan mampu berkomunikasi secara baik dan efektif untuk membuat klien tertarik untuk terus mempelajari dan peduli akan gizinya. Ahli gizi perlu memiliki kemampuan memahami psikologis klien, memiliki pengalaman dalam sosialisasi, serta mampu mempengaruhi klien untuk memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.